Beliau bilang yang agak lucu juga, "Kalau kamu kuliah jangan kuliah politik, pulang ke Jombang udah pinter kamu politik." Tidak ada yang salah kita lahir dari keluarga apapun, semua itu gift dari Tuhan lah. Yang jelas yang namanya Tuhan itu mesti bertanggung jawab dengan takdir yang sudah diberikan. Tinggal kita paham potensinya sehingga tahu prioritas kita apa. Jadi kalau kita ini jauh sama pemerintah, sedangkan pemerintah ini bertanggung jawab atas warganya kan, tapi kita menutup nggak melibatkan diri, yang salah kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Ordal, podcast obrolan orang dalam yang disiarkan di channel YouTube DPRD Jombang. Masih bersama saya Eka, seperti biasa kita akan ngobrol tentang dunia politik, agenda pemerintahan, lengkap dengan insight dan tawa maupun celetukan dari para orang dalam. Nantinya kita akan mengetahui siapa saja yang berperan dan bagaimana semuanya berjalan. Namun, pada episode kali ini spesial karena kita tidak hanya berbicara tentang agenda politik, tetapi kita juga punya kesempatan untuk mengenal lebih dalam sosok-sosok orang dalam yang ada di DPRD Kabupaten Jombang. Sudah ada bersama saya, Gus Ya, Vicky. terima kasih. Selamat siang, Gus. Selamat siang juga. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gus Vicky ini salah satu anggota Komisi C yang Benar. ada di DPRD Kabupaten Jombang. Ya. Kebetulan saya di Komisi C selaku sekretaris Komisi C. Oke, sekretarisnya ya. Periode jadi DPR-nya baru periode ini atau sebelumnya? Masih perdana. Oh, masih perdana, berarti ini pertama Berarti kali. sangat baru. Ini juga pertama kali datang di podcast Ordal ya. Masih pertama dan sangat baru, jadi pertanyaannya nggak usah sulit-sulit lah. Oke, kita buat santai saja, tapi Oke. nanti kita juga tetap memberikan insight-insight untuk teman-teman Ordal yang Siap. menonton podcast kali ini. Nah, tadi saya sudah spill kecil-kecil nih. Mm-mm. Kalau nanti kita tidak hanya membahas tentang politik atau agenda pemerintahan, tapi juga tentang personal branding dari seorang Gus Vicky. Siap. Banyak masyarakat mungkin mengenal Gus Vicky sebagai anggota DPRD. Namun, di luar aktivitas kedewanan, mungkin bisa diceritakan siapa sih Gus Vicky itu gitu. Apa kegiatannya dan lain-lain. Oke, saya masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak mengenal saya itu ya Vicky orang tambak beras. Kebetulan saya tambak beras, Mbak. Juga baru pulang di Jombang itu setelah kuliah 2018. Saya lulus kuliah 2018. Itu lulus Kuliah S1, S1-nya oke. gitu. Terus 2020 mungkin saya S2. Jadi proses pencalonan saya ketika 2022 ya? 24 ya? 2024. 2024 itu saya udah S2, baru lulus. Jadi pasca pelantikan DPRD, di 2 bulan setelahnya saya wisuda S2 gitu. Karena kita nganggur kan ya sebagai pemuda, masih nganggur, kita S2 lah waktu itu. Dan juga kesibukan selain DPRD, jadi kalau DPRD itu amanah, saya ini juga punya tanggung jawab selaku pemuda. Karena ini di Jombang kan nahdliinnya sangat banyak kan. Saya juga menjadi ketua salah satu organisasi kepemudaan, pemuda NU di Jombang. Dan insya Allah sampai akhir tahun ini kebetulan masa khidmat saya. Oke, tadi sudah disebutkan juga kalau sekarang mengemban peran atau amanah dan menjadi anggota dewan seperti itu. Namun saya ingin tahu, apakah dari awal Gus Vicky ini memang punya keinginan atau punya cita-cita untuk menjadi seorang anggota dewan? Ataukah ada alasan lain nih yang akhirnya membuat Gus Vicky, saya sepertinya harus terjun nih Ya. ke masyarakat melalui peran sebagai DPRD seperti itu? Ya kalau ngomongkan kenapa saya menjadi dewan ini unik, karena emang keluarga saya ini mulai saya kecil itu urusan politik sudah nggak tabu. Nah, jadi dari kecil itu sudah sangat banyak merekam kegiatan politik, walaupun saya waktu itu belum paham ya. Kok banyak orang keluar bangun tidur, banyak orang mau tidur, masih banyak orang, ini ada apa gitu. Orang tua saya, mungkin nenek saya dan lain-lain. Sehingga
itu memotivasi saya ingin tahu, kalau emang saya ini mempersiapkan diri untuk ingin jadi politik seperti keluarga saya, harusnya saya itu kuliahnya, apa ya, kalau kuliah itu sospol ya, Ya, sosial sosial politik. politik. Cuma lagi-lagi karena ibu saya ini kan Malang, akademisi, lebih ke guru atau pengajar. Beliau bilang yang agak lucu juga, kalau kamu kuliah jangan kuliah politik, pulang ke Jombang udah pinter kamu politik. Kira-kira seperti itu. Jadi sehingga saya ambil keilmuan yang lain yaitu manajemen. Jadi Fakultas Ekonomi Bisnis, fokus saya manajemen, lebih fokus lagi ke manajemen sumber daya manusia. Oke, berarti S1-nya manajemen, S2-nya Linier kebetulan. SDM kah? Atau Sumber daya manusia, aja? sumber Pengembangan daya sumber daya manusia. manusia. Jadi sama-sama mengelola manusia kan, di organisasi juga yang utama yang mengelola manusia. Di politik pun juga manusia juga itu nanti yang menentukan kita bisa jadi atau enggak gitu. Betul, karena Kira-kira DPR seperti kan itu. menjadi apa ya? Langkah pertama atau wajah awal lah, atau jembatan paling awal bertemu dengan masyarakat Masyarakat. seperti itu, yang Ya, nantinya menyampaikan aspirasi ke benar sekali. tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Ya. Jadi awalnya memang kalau saya lihat sekarang ya, apalagi di keluarga-keluarga yang mungkin di desa dan lain-lain, politik memang tabu gitu. Tapi pada saat itu Gus Vicky sudah tidak tabu lagi dengan kegiatan politik, sudah terpapar lah Sudah. sejak kecil, Ya. sejak kecil. Tapi pada akhirnya kan tadi sudah diceritakan, diminta oleh orang tua untuk menjadi, apakah diminta oleh orang tua untuk menjadi akademisi saja atau boleh Enggak, dibebaskan enggak. seperti itu? Kebetulan saya punya orang tua ini yang enggak harus A, B, terus kamu harus gini, enggak. Kita ini dibebaskan untuk fokus kita apa, karena ibu saya bilang ya tugas orang tua ini kan menyekolahkan sampai setinggi mungkin, setelah itu mendoakan. Betul. Anaknya mau ngapain terserah, yang penting mendoakan. Dengan modal kita juga pernah pesantren kan, norma-norma itu ya nggak mungkin kita sampai kelewatan lah. Tentunya pada jalur yang manfaat. Karena hidup ini kan sangat singkat kan. Kalau hanya seneng-seneng juga, masa muda saya juga banyak hilangnya senengnya. Jadi kalau dulu teman-teman itu kepacet untuk liburan, saya itu kok nggak kepingin dari dulu. Malah dari kecil itu, apa ya namanya, sering bahasa Jombangnya gombol, apa gombol itu? Kumpul, kumpul dengan orang yang lebih tua. Gitu itu dari kecil ya, nggak tahu ngalir aja gitu. Kayak di pondok sama temen yang satu MTS, malah saya sama yang aliyah gitu kira-kira. Jadi mungkin obrolannya juga sedikit lebih berat ya daripada obrolan Antara sebaya. dipaksa dewasa atau gimana gitu, nggak tahu. Itu Sepertinya tidak dipaksa dewasa sih, tapi mungkin Gus Vicky-nya sudah merasa, oh ini nih dunia saya, benar seperti itu. sekali. Kira-kira seperti itulah. Oke, berarti dari paparan-paparan politik masa kecil itu yang memotivasi akhirnya Gus Vicky memilih jalan karir sebagai dewan. Bukan paparan juga, Mbak. Jadi kayak ya rekaman kita yang ada. secara ya karena habitnya setiap hari kita lihat orang kumpul, orang bahkan saya pernah melihat orang yang datang untuk datang politik kan nggak tabu ya, kadang orang itu nipu gitu loh. Paham nggak ya? Kira-kira seperti itu. Itu lihat orang ini orang ruwet kok datang terus, tapi sama ayah saya di apa ya, welcome gitu. Oh gini caranya menghadapi orang ruwet, kira-kira seperti itu. Karena orang politik kan kita nggak bisa, nggak cocok pun kan kita nggak boleh kelihatan gitu. Betul. Nah, jadi kita harus jaga lah. Jadi saya belajar dari orang tua saya, dari keluarga lingkungan sehingga saya bisa seperti ini. Kira-kira seperti itu. Seperti yang saya tanyakan juga kepada para teman-teman atau dewan yang lain, sebelum menjadi dewan pastinya kan ada proses kampanye dan lain-lain, mendekatkan diri terhadap masyarakat gitu. Apakah sebelum menjadi dewan ini Gus Vicky juga mengikuti organisasi-organisasi mungkin kepemudaan atau mungkin organisasi-organisasi lain? Jadi dewan ini bukan pertama kali nih Gus Vicky menghadapi masyarakat gitu, tapi mungkin lewat organisasi. Mungkin bisa diceritakan. Singkatnya gini, 2018 pasca lulus, karena waktu itu pemilu 2019, saya ini ikut caleg. Jadi ini yang kedua, Mbak. Kalau proses pencalonannya ya, cuma saya tahu saya nggak bakal jadi. Nah, di pencalekan pertama itulah saya belajar menghadapi orang yang lebih tua, jauh lebih tua. Terus bagaimana
cara kita berkomitmen kepada orang yang lebih tua dengan orang yang di bawah kita. Karena suara ini kan kita butuh banyak juga. Betul. Sehingga untuk waktu itu 2019 yang namanya saya hanya memperkenalkan saya tahu Vicky, rumah saya tambah baru itu udah keringetan banget itu. Oke. Udah gemeter, waduh bingung ditakok ya opo jawab ya, kira-kira seperti itu. Sehingga itu menjadi pengalaman yang sangat besar, menjadi loncatan untuk menjadi ketua pemuda NU masih skup kecamatan. Kalau Pada hari saat ini kan itu. saya kabupaten nih. Waktu itu masih di kecamatan, ya di situ saya belajar komitmen dengan orang, bagaimana bermanfaat, bagaimana apalagi organisasi itu kan setiap anggotanya punya keinginan macam-macam, punya Benar. goals-nya macam-macam, punya masukan yang harus gini-gini lah. Ketua itu mbaknya mungkin bisa jadi ketua, tapi kan sedikit kita yang jadi pemimpin. Nah, kan kira-kira seperti Betul. itu. Belajar, saya terus belajar dan terus saya sampaikan ke teman-teman, yo belajar itu kan kewajiban semua muslim nih. Dan belajar itu sampai kita mati. Benar, setuju. Adik saya yang cewek pun saya bilang sebelum nikah, "Mas, kalau saya nikah nanti ya opo iki engko." Loh, walaupun setelah nikah ya tetap belajar, terus bukan berarti kamu Betul. setelah nikah terus ngeladeni bojomu tok. Nah, kira-kira seperti itu. Betul. Nah, seperti itu, masukan-masukan gitu, ya itu dari pengalaman semua itu sehingga saya bisa seperti ini. Tapi kalau boleh disebutkan lebih spesifik, Mhm. keterampilan apa sih yang Gus Vicky pelajari pada saat itu, pada saat masa transisi awal pencalonan yang gagal itu, terus akhirnya Gus Vicky kan belajar itu ya. Mungkin bisa di-share juga ke teman-teman Ordal. Mungkin manajemen waktu atau mungkin negosiasi nih, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih Ya. tua maupun lebih muda, seperti itu. Ya, yang paling penting itu ini juga nasihat untuk teman-teman pemuda-pemuda di Jombang. Kita ini waktu muda itu sangat singkat ya. Kita Betul. itu waktu muda sangat singkat. Memahami ilmu prioritas itu kan juga penting. Nggak mungkin sama ketika saya 20 tahun prioritasnya apa dengan teman saya yang 20 tahun prioritasnya masih suka mungkin hobinya lah. Nggak salah dengan hobi, nggak salah. Yang penting goals itu harus kita punya. Maka saya cuma 2014, saya ini alumni MAN 1 Jombang, Pak. Ya, jadi 2014 saya lulus MAN itu sama orang tua saya ditulis nulis. Kamu tulis itu 5 tahun kamu ingin jadi apa. Tentunya ketika kita nulis keinginan kita, cita-cita kan kita harus lihat lingkungan kita. Oh, saya di lingkungan pesantren. Berarti saya harus bisa meneruskan apa yang dibuat orang tua. Oh, lihat teman saya atau keluarga saya yang pengusaha. Aku juga kepingin jadi pengusaha nih. Pesantren aja kalau nggak pegang uang kan bahaya ini nanti. Jaga no pondok kan nggak baik gitu. Pengusaha. Oh, lingkungan saya keluarga politik. Aku pingin lah seperti orang-orang gitu kira-kira. Nah, alhamdulillah Dewan ini hanya masih salah satu goal saya yang sudah saya tulis 10 tahun yang lalu. Gitu. Apakah nanti lanjut ya tergantung. Karena menjadi DPR ini ya ngeri-ngeri sedep lah. Banyak enaknya ya juga ada nggak enaknya. Ya saya kira semua pekerjaan punya Pasti risikonya ada plus minusnya ya, gitu. seperti itu. Tapi yang paling penting ya komunikasi. Komunikasi itu nggak bisa hanya teori, kita harus praktek Oke. gitu kan. Komunikasi, yang kedua komitmen. Kira-kira dua itu kalau kita pegang, mau kamu fokusnya bisnis, insya Allah jalan. Oke. Nggak punya modal kok komitmennya kuat. Oh, banyak orang yang mau modalin kita. Asal konsep kita, komunikasinya baik, paparannya keren, ada modal Mbak. Lah masalahnya kan mau bisnis nggak ada modale. Ya kan kacau. Itu mungkin menjadi salah satu alasan saja ya Iya. mungkin untuk terus menunda Akhirnya ngopi lagi. toh, Betul. ngopi. Jadi pesan untuk anak-anak muda Jombang, Ya, pahami dulu prioritasnya. Kalian dari keluarga apa? Tidak ada yang salah kita lahir dari keluarga apapun. Semua itu gift dari Tuhan lah. Yang jelas yang namanya Tuhan itu mesti bertanggung jawab dengan takdir yang sudah diberikan. Tinggal kita paham potensinya sehingga tahu prioritas kita apa. Yang kedua belajar komunikasi. Yang ketiga relasi ini juga penting. Tidak mungkin saya ini di umur 27 waktu itu masih tergolong sangat muda menjadi ketua organisasi sekabupaten kalau nggak punya relasi. betul. Gitu. Maka yang dikorbankan dari relasi adalah waktu. Yang ini waktu mainnya berkurang untuk membangun relasi ini. Kira-kira seperti itu. Keren Ya sekali. kan? Jadi Gitu. karena biasanya kalau ada di kutipan-kutipan di sosmed itu, Mhm. kalau masa muda itu emang
yang dibanyakin waktunya yang sedikit, tapi tenaganya mumpung masih Masih banyak. muda Betul, gitu. masih muda itu tadi. Kalau boleh tahu nih, Mm-mm. Gus Vicky ini Gen Z atau Gen milenial? 96 itu masuk apa ya? Oh, Gen milenial akhir. Milenial Iya, akhir, soalnya oke. Gen Z mulainya di 97 seperti itu. Bener. Tapi kan Gus Vicky juga sering berinteraksi kan dengan para pemuda, apalagi menjadi ketua Mm-mm. organisasi kepemudaan Mm-mm. seperti itu. Kalau boleh tahu, melihat yang ada di Jombang sekarang, menurut Gus Vicky peran pemuda ini sudah optimal atau belum sih mungkin? Mungkin di skala yang paling kecil di desa, mulai dari peran Karang Taruna atau mungkin Oke. di kecamatan dan lain-lain. Ya, setahu yang saya tahu juga yang masih terkonek dengan organisasi saya. Itu banyak teman-teman saya itu di pemuda NU ini yang memegang peran-peran vital. Karena juga saya bilang waktu itu, sering saya sampaikan, ya kita ini selaku pemuda kan harus manfaat. Keberadaan kita itu harus ada manfaatnya. Setiap kemanfaatan harus maslahat. Nah, kira-kira Betul. seperti itu. Jadi nggak salah ketika banyak teman-teman saya ini atau sahabat-sahabat saya ini pegang di BUMDes desanya masing-masing. Jadi harus isi, pos-pos seperti itu kan harus diisi. Kalau diisi orang lain, kalau nggak jadi barang kan eman gitu kira-kira. Betul. Sehingga banyak seperti teman saya di Ngoro, Genuk Watu, itu BUMDesnya teman-teman saya ini. Dan alhamdulillah secara ekonomi kadernya juga naik, BUMDesnya juga jalan, organisasinya juga banyak kasnya, ya kan menjadi luar biasa. Perputaran yang sangat positif ya. Bener. Tambak beras di desa saya sendiri, alhamdulillah BUMDesnya jalan, teman-teman juga ekonominya naik. Ya gitu lagi, karena apa ya, habitnya itu sinkron gitu. Jadi kalau kita ini jauh sama pemerintah, sedangkan pemerintah ini bertanggung jawab atas warganya kan, tapi kita menutup nggak melibatkan diri, yang salah kita juga kan gitu. Betul. Jadi alhamdulillah seperti BUMDes Tambak Beras ini kalau tahun lalu mendapatkan peringkat terbaik BUMDesnya. Wow. Keren. Itu Tambak Beras, Tambak Rejo ya, ngapunten. Desanya Tambak Rejo. Cuma dusun saya sing Tambak Beras. Itu Oke. Tapi mungkin di desanya atau dusun yang punya Gus Vicky itu tadi mungkin sudah bagus gitu. Tapi dalam beberapa tempat kan juga masih ada yang belum optimal gitu. bener. Menurut Gus Vicky, mungkin dari peran pemerintah desanya atau mungkin dari peran misalnya dari pemuda ini harus apa untuk membangkitkan semangat mereka supaya ikut berkontribusi nih dalam membangun Kabupaten Jombang? Ya kita juga tidak memungkiri banyak daerah yang lain ini untuk hal-hal kreatifnya itu juga masih ketertinggal gitu. Ya kita nggak bisa nyalahkan apakah oh itu desanya yang salah nggak mau pakai potensi pemuda, kita juga nggak mau gitu. Maka kan kita kan muncul di DPRD itu. Mungkin tadi sebelum saya ada Pak Yon kan, Raperda Desa Sadar Hukum dan lain itu kan melakukan pendampingan untuk desa-desa itu agar ketimpangan antara desa yang seperti contoh Tambak Beras ini, Tambak Rejo ini nggak tertinggal dengan desa yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi DPRD ini juga memproses hal yang semacam itu. Oke. Tuh. DPRD juga memfasilitasi ya pastinya. Benar, Ini melakukan produk produk Raperda, hukum peraturan seperti daerah itu. sehingga di Jombang ini antar desa satu sama lain nggak tertinggal jauh lah, Merata lah. merata gitu harapannya. Pengembangannya, pertumbuhannya merata. Benar, Tinggal nanti kita lihat implementasinya seperti benar, apa supaya tidak, kalau kata Pak Ian tuh tidak menjadi tumpukan kertas saja itu benar. perdanya seperti itu. Nah, mengusung itu tadi masih tentang anak muda gitu. Ya, Sebagai dewan yang dekat dengan anak muda, pastinya Gus Vicky paham tentang pentingnya sosial media. Sosial media mungkin dalam menjalankan organisasi juga, pastinya akan ada dokumentasi atau arsip dan lain-lain yang memang digunakan untuk entah, misal kalau di BUMDes itu nanti ada tuh pekerja kreatif atau teman-teman dari Gus Vicky yang melakukan inovasi kreatif melalui sosial media gitu. Tapi kalau saya ingin tanya pendapat Gus Vicky tentang pentingnya sosial media ini bagaimana? Atau di organisasi Gus Vicky sendiri sudah menerapkan secara efektif, secara optimal ya. dari sosial media itu? Sosial media ini kan juga sangat penting karena juga zamannya ya. Betul. Kita ini zaman Digital semua ini. untuk tahu kita melakukan satu hal dengan satu foto kita posting di Instagram sudah banyak ratusan yang lihat. Betul. Kalau dulu kita buat kegiatan yang lihat ya yang hadir aja gitu. Sekarang sudah sangat masif dan maksimal.
tentunya semua organisasi, instansi, lembaga juga memanfaatkan ini semua untuk bagaimana kita itu yang namanya lembaga instansi kan dituntut juga transparansi, Betul, bener ya, keterbukaan gitu. keterbukaan informasi. Jadi itu ya salah satu tools untuk kita melakukan transparansi atau keterbukaan informasi itu. Tapi kalau kepada diri saya pribadi, ya saya juga sangat merasakan manfaatnya sosial media. Cuma saya ini belum yang terlalu aktif banget gitu loh. Posting TikTok juga jarang Oh, gitu loh. Cuma ada IG, ada sosmed, juga ada semua. Cuma ya hanya sebatas hanya masih silaturahminya aja ke teman-teman SD, ke teman-teman belum menjadi untuk branding saya kira-kira seperti itu. Karena saya juga nggak pingin, belum ada goals juga. Kadang kan kayak kita tahu siapa ini gubernur yang viral ini, Jawa Barat ini, Kak Kang Kang Deddy, ya. Deddy Kan mungkin ya, bagus itu. KDM. Bisa luar biasa sosial medianya karena beliau emang dituntut seperti itu. Apa yang dilakukan kan dilihat orang Betul, gitu. Ya yang penting fungsi saya ini sebagai pemuda, namanya pemuda itu kan harus bisa menginspirasi pemuda yang lain. betul. Nah, itu menjadi salah satu tools saya aja itu. Instagram, saya buat apa, saya ngapain biar teman-teman tahu, sahabat-sahabat saya itu tahu. Oh, Gus Wiki udah ngelakuin ini, kita harus melok lah kira-kira seperti itu. Biar termotivasi, Termotivasi seperti gitu. itu. Kalau dari pemaparan kita tadi nih, Mm-mm. prinsip paling penting dari Gus Vicky yang sampai sekarang dipegang untuk mencapai tujuan-tujuan selanjutnya, apa nih? Kalau prinsip saya itu ada itu. Ini bukan hadis Nabi nih, tapi dari sahabat Nabi. Beliau berkata itu, kita itu bekerja, itu kan seakan-akan hidup selamanya gitu loh. Ya, Maka ketika saya jadi dewan ya harus yang terbaik, seakan-akan saya itu 2 periode atau 3 periode kira-kira seperti itu. oke, oke. Walaupun saya nggak tamak ya, nggak ngarep-ngarep 2 3 gitu. Tapi itu tuntutan, Sebagai acuan lah acuan kita, semangatnya gitu. semangat kita. Tapi kita beribadah juga jangan sampai juga telat gitu. Maknanya kita beribadah seakan-akan kita ini besok itu udah nggak ada. Nah kalau sudah nggak ada terus nggak ada kemanfaatannya kita hidup kan, ya walaupun kita ini juga nggak penting banget kan gitu. Kalau kata ada yang viral itu Dokter Rio itu kan kita nggak usah merasa paling penting gitu loh. Panjenengan nggak ada podcast kira-kira tetap jalan kan Tetap ya? jalan. Tetap jalan kan ya? Kayak yang Atau teman-teman humas nggak ada kan tetap jalan gitu. betul, akan ada penggantinya lagi Akan ada gitu. penggantinya lagi. Tapi ketika kita yang pegang harus berkesan kira-kira seperti itu. Harus ada manfaatnya. Harus ada. Ya itu yang saya pakai. Di sisi lain juga yang paling penting kita ini selaku pemuda harus mempersiapkan semua itu. Karena ketika kita sudah mempersiapkan, waktunya itu tiba, kita dituntut siap kan. Betul. Ya kira-kira seperti itu. Apalagi yang tidak dipersiapkan, gimana mau siap gitu. Betul. Itu aja. Karena kesempatan itu datang atau berhasil ketika orang-orang yang diberikan kesempatan itu siap gitu. Siap. Tapi kalau nggak siap ya kesempatannya hilang. Hilang. Betul, betul. Seperti yang dibilang Gus Vicky tadi, yang awal-awal setelah gagal pencalonan pertama, Gus Vicky melakukan persiapan dan Benar. lain-lain supaya nanti ketika mau pencalonan kedua Kita siap. sudah mampu Mampu. menerima kesempatan atau mengambil kesempatan Benar itu. sekali. Waduh, keren sekali. Sebelum kita lanjut nih Iya. ke pembahasan selanjutnya, kita break dulu. Siap. Di sini sudah ada kopi Excelsa unggulan dari Kabupaten Jombang, kopi Excelsa Wonosalam. Mungkin bisa dicicipin? Mungkin saya tibernya aja ya. Oke, Ini boleh. kan juga tibernya. luar biasa ini. Betul. Asli Jombang ini. Betul. Kalau bisa dalam beberapa podcast terakhir juga sudah banyak yang bilang kalau bisa setiap agenda pemerintahan nih harus ada air minum Tiber ini. Saya kira Komisi B kemarin laporan semua udah pakai Tiber, Mbak. Wow. Bahkan teman-teman saya sudah ikut jualan ini. Wow. Karena terbukti emang menguntungkan secara ekonominya, teman-teman juga ngangkat, organisasi juga keangkat. Betul. Gitu. Jadi perkembangannya sudah nih Pak ya, sudah semuanya. Udah kita rasakan ini luar biasa ini. Tiber. Nah, saya minum boleh ya? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga mau minum sebentar. Nah ini mungkin juga jadi salah satu concern gitu ya untuk teman-teman anak muda juga semangat untuk membangun Jombang melalui mungkin karena pembahasan terakhir juga tentang usaha dan lain-lain. Mungkin dari Gus Vicky juga menginspirasi terkait kepemimpinan dan lain-lainnya supaya
anak muda ini siap terjun ke masyarakat, Ya. siap terjun untuk berkomunikasi, bagaimana cara kita menghadapi Ya. masyarakat itu sendiri, seperti itu. Yang paling penting itu berhenti membenarkan keadaan. Aduh, ekonomi Indonesia berat. Bukan berat, kita sih males kadang gerak. Terkadang semua orang itu punya tendensi atau kecenderungan untuk menjustifikasi Bener. perilakunya gitu. Bener. Jadi kayak membenarkan perilakunya, oh aku nanti dulu deh, kan aku masih belum punya ini. Oh, latar belakangku kan kayak gini, dia bisa kayak gini karena punya privilege ini. Nah, itu Bener. sebenarnya menurut Gus Vicky adalah cuman alasan saja itu ya. alasan itu. Jadi harus lebih semangat. Udah kita gerak keluar rumah, insya Allah ada jalannya. Betul, lakukan hal-hal yang kecil dulu ya. Kecil dulu. Yang penting bermanfaat, Bener. dilakukan secara konsisten. Nantinya akan membentuk itu tadi. Oke. Selanjutnya kita tadi sudah membahas personal branding dari Gus Vicky. Namun sekarang saya akan membahas lebih lanjut peran Gus Vicky sebagai Komisi C. Ini lebih ke bertanya tentang Tugas isu-isu fungsi gitu ya. Isu-isu pembangunan, karena Komisi C kan membidangi atau fokus di pembangunan ya. Pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang mau saya tanyakan sebenarnya. Yang kita tahu kan pembangunan mungkin lebih dekat dengan infrastruktur, pembangunan yang ada batu batanya. Padahal sebenarnya pembangunan itu kan tidak hanya tentang itu, tapi ada pembangunan SDM, pembangunan sosial dan budaya, dan lain-lain. Nah, apakah itu juga termasuk dari tupoksi Komisi C? Kalaupun tidak, bagaimana pandangan Gus Vicky tentang pembangunan SDM yang ada di Indonesia, atau mungkin pembangunan, misal kalau boleh saya bilang, MBG kan juga salah satu pembangunan, tapi sifatnya non-fisik kan. Pembangunan untuk membangun anak-anak muda, anak-anak kecil, supaya lebih mereka mendapatkan gizi yang nantinya bisa berkontribusi dan lain-lain gitu. Mungkin dari teman-teman Ordal juga belum tahu insight-insight itu, bahwa pembangunan ini sebenarnya bukan tentang batu bata aja loh. Ada pembangunan non-fisik dan lain-lainnya. Ya. Udah? Iya, silakan. Jadi, Komisi C, walaupun kita melihat pembangunan secara makna itu kan emang luas. Tapi di Komisi C itu emang spesifik, Mbak. Karena kita itu tidak mungkin masuk kepada ranah yang ditangani oleh komisi yang lain. Oke. Kita bicara pembangunan. Kalau ngomongkan misalnya kita bangun jembatan, tetap ada orang manusianya kan. Betul. Maka manusia ini kan juga mendapatkan kemanfaatan dari salah satu proyek bangun jembatan itu. Di situ juga ada kesejahteraan. Ya kan, diatur nanti bagaimana pekerja itu ikut bangun juga dapat kesejahteraan. Tapi kan ini kita ada komisi masing-masing yang untuk membahas itu. Oke. Bagi kami Komisi C, ketika ada kegiatan salah satu contoh ini ya, ada jembatan ini bangun, perencanaannya pas, selesainya pas, dan manfaatnya sudah dipakai, udah jelas selesai. Adapun rame-rame misalnya pekerjanya, itu urusan Komisi D. Oke. Wah, jadi kita bagi tugasnya seperti itu. Jadi Komisi C lebih fokus ke fisiknya, pembangunan fisiknya dan dampak lingkungan hidup lah. Karena kita kan juga ada dinas lingkungan hidup ya, ada LH, Dishub. Kalau Dishub itu biasanya teman-teman itu banyak laporan kalau Komisi C itu lampu penerangan jalannya mati. Nah, kita bantu untuk menanyakan kepada OPD terkait, kenapa kok mati? Ternyata kabelnya putus. Segera dibetulkan gitu. Oke. Jadi lebih ke fokus hal-hal yang seperti itu. Jadi ini adalah pembagian tugas yang bisa lebih efektif lah nantinya. Bener. Setiap masalah atau mungkin setiap solusi yang dibagi itu tadi. Oke. Walaupun juga kadang juga saya sampaikan, walaupun itu emang pembagiannya jelas, cuma ya yang namanya bangun itu ya ojo fisik toh lah, manusianya juga dibangun. Makanya ketika waktu saya awal dewan itu kan banyak pembangunan yang telat dari jangka waktu yang sudah ditetapkan. Akhirnya kita melakukan RDP, rapat dengar pendapat dengan OPD terkait dan lain-lainnya saya sampaikan lah. Jangan fokus fisiknya aja, tapi SDM-nya juga dipikir gitu loh. Kalau hanya tipis-tipis gitu masih bisa kita. Karena SDM-nya adalah eksekutornya. Benar. Eksekutor yang membangun itu tadi. Kalau tidak
dibina juga atau diawasi juga pastinya akan Benar. berpengaruh terhadap pembangunan fisik itu tadi. Ya. Nah, selanjutnya Gus, seperti yang kita tahu, salah satu masalah pembangunan nasional juga adalah pemerataan pembangunan antara kota dan juga desa. Nah, menurut pandangan Gus Vicky setelah menjadi dewan selama 2 tahun ini, apakah ini juga terjadi di Jombang? Pemerataan pembangunannya itu memang masih minimal antara kota dan juga desa, seperti itu. Ya, mungkin saya bisa jawab, cuma mestinya nggak puas. Oke. Karena saya terbatas ya, karena kebetulan saya ini kan DPRD dapilnya kota. Oke. Nah, jadi fokusnya emang di Kecamatan Jombang sama Peterongan. Walaupun banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang lain itu dari luar kecamatan ini. Saya kira apa yang kabupaten ini fokuskan itu kan untuk kemaslahatan masyarakat atau warganya. Tergantung bagaimana desa-desa atau kecamatan-kecamatan itu mengusulkan. Dengan mekanisme pemerintahan ini kan ada yang namanya musyawarah desa, musyawarah dusun dulu bahkan, naik ke musyawarah desa, naik ke musrenbang kecamatan, bener ya, sampai musrenbang kabupaten. Ini kan semua ini kan forum-forum untuk bagaimana mengusulkan agar terjadi pemerataan. Barangkali kok ada terjadi ketimpangan atau apa ya, yang bahasanya itu ada yang tertinggal, yang di kota lebih maju, itu tidak akan terjadi ketika semua proses ini diusulkan dengan baik gitu. Tapi Oke. tentunya kita juga nggak bisa lah menyalahkan salah satu pihak dan lain-lain. Semua ini juga kerja sama bareng-bareng. Tentunya kabupaten ini kan juga ada prioritas. Betul, ada skala Ada prioritasnya tadi. skala prioritas. Yang penting bagi saya ketika kota ini kenapa kok harus ditata dulu, karena ini wajahnya, Oke. wajah kabupaten. Tapi bukan berarti kita terus over gitu ya, kota harus dibuat Seperti proyek megah, seperti ternyata desanya. Jakarta atau seperti kota Surabaya dulu terus baru, enggak lah. Saya kira kalau musrenbang-musrenbang yang terjadi itu dilakukan dan diusulkan dengan baik, ya akan menjadi pemerataan dan nggak ada masalah. Oke, mungkin pelan-pelan ya, step by step, karena Mhm. tidak bisa langsung dan pastinya pembangunan yang ada di kota kan setiap kegiatan, banyaknya kegiatan kan memang pusatnya di kota. Jadi Benar. kalau dari POV pemerintah nih, memang diprioritaskan yang di kota terlebih dahulu, namun tidak meninggalkan sepenuhnya yang ada di Kadang kan desa. gini, ini mungkin contoh aja ya, sama-sama anggarannya 100 juta gitu. Oke, Kalau di kota mungkin 100 jutanya fisik dan terlihat, oke, tapi 100 jutanya di desa mungkin kayak sosialnya, oke. bantuan-bantuan sosial, kan sama-sama itu kan, tapi kan nggak terlihat, tapi dirasakan juga gitu. Karena prioritas yang ada di desa mungkin membantu Bener, masyarakat yang masih, kemampuan ekonominya masih rendah, ya. seperti itu. Oke, 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 oke. Nah, selanjutnya Gus, tantangan nih, tantangan selama menjadi dewan atau mungkin selama kan perannya Gus Vicky ini bukan hanya menjadi dewan saja, Mhm. tetapi juga menjadi ketua itu tadi, ketua ormas kepemudaan. Nah, tantangan selama ini yang Gus Vicky hadapi, baik internal Gus Vicky sendiri maupun eksternal, itu apa? Dan bagaimana cara Gus Vicky menemukan solusi supaya tetap bisa balance, tetap bisa mengerjakan semuanya secara optimal? Iya, jadi saya ini nggak pernah membedakan ya, walaupun saya ketua organisasi itu, ya itu tetap jalan, karena organisasi ini kan juga kesadaran bersama. Ketika ya kesadaran bersama dan punya tujuan-tujuan organisasi. Nah, lain dengan DPRD, saya di DPRD ini juga selain apa ya, berkhidmat atau bisa bermanfaat terutama untuk yang bantu saya sehingga bisa jadi DPRD, juga kepada teman-teman saya dan lingkungan saya, tetangga. Dan saya pastikan yang perlu kita pastikan ketika kita ini dapat posisi itu kan jangan sampai kanan kiri atau lingkungan kita itu ono sing susah lah. Oke, Nah, maknanya mulai itu dari yang tadi. terdekat Iya nih. iyalah, jangan sampai jenengan makannya misalnya ngopinya kayak epidemi tapi tetangganya buat beli air aja. Nah, kan gitu, kira-kira Oke. seperti itu. Nah, Oh, dapat exposure nih epidemi ya? ah, Oke. yang paling Iya, kelihatan paling kan dekat di itu. sini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada masalah, yang penting kita ini ya komitmen
ketika saya sudah dilantik menjadi DPRD, bagaimana keberadaan saya di sini itu bisa dirasakan sama teman-teman, sahabat-sahabat lingkungan atau orang-orang yang kenal saya, bahkan untuk Kabupaten Jombang. Kalau urusan organisasi saya kira aman-aman aja lah, karena saya punya wakil banyak kan gitu, kira-kira Oke. seperti itu. Distribusi tugasnya sudah jelas Sudah ya ada berarti. gitu. Karena yang disampaikan Gus Vicky tadi juga sudah ada pimpinan yang di tingkat kecamatan. Berarti Bener. distribusinya juga jelas. Oke, selanjutnya Gus. Em, Kalau boleh tahu harapannya untuk pembangunan di Jombang maupun harapan untuk para pemuda nih nantinya supaya bisa ikut berkontribusi membangun Kabupaten Jombang. Ya, jadi kebetulan di masa apa lah, kalau di PR itu apa? Masa kerja lah. Masa jabatan Masa Kak? jabatan ya. Iya, Nah, kalau masa jabatan DPRD hari ini kan banyak yang muda kan. betul. Nggak hanya saya, mungkin saya ini masuk milenial, bahkan yang di bawahnya milenial apa Gen Z, Gen Z juga Zilenial ada. namanya ya. Amat sudah ada di DPRD ini. Ya saya kira dengan banyaknya DPRD di Kabupaten Jombang yang milenial dan Gen Z ini bisa memotivasi teman-teman pemuda. Itu jadikanlah, nggak apa-apa melihat saya menjadi tools untuk kamu mau berkembang nggak apa-apa. Jadi nggak usah sulit lah. Terus juga banyak di Jombang ini event-event, juga banyak event-event kepemudaan. Kita di gedung kesenian juga infrastrukturnya jalan sudah luas, itu bisa panjenengan pakai sahabat-sahabat muda-muda Nah, ini untuk nah kegiatan. mungkin mumpung ada momentum ini Heeh. mungkin bisa disampaikan karena saya juga baru tahu kalau ternyata gedung kesenian ini sudah selesai. Mungkin bisa disampaikan mungkin teman-teman Ordel yang melihat Hmm. bagaimana perkembangan dari gedung kesenian, terus bagaimana kalau misalnya mereka ingin menggunakan dan lain-lain Oh seperti itu. ya, ya karena gedung kesenian itu kan di bawah OPD dinas dinas apa? Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan. Oke. Kemarin kita Komisi C juga menghandle itu ya, menghandle jembatannya itu. Akses, salah satu akses untuk bagaimana ke sana. Karena kemarin kan harus lewat yang apakah apa pernah dipakai stikes itu kan Ya, dulu. betul. Sekarang jadi apa itu? Dinas Kesehatan. Dinas. Harus lewat kesehatan, jalannya sempit, dan sekarang sudah ada jembatan. Dan gedung kesenian juga masih sangat apa ya? eh, Sangat bagus dan sangat mumpuni untuk dibuat kegiatan-kegiatan kemudaan. Ya bisa langsung WA ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyewa itu, asalkan ya positif. Di situ juga sudah ada kursinya, penyewa tidak usah beli Kursi dan sewa kursi, tinggal dekor dan lain-lain, cuma emang terbatas karena hanya 200 sekian kursi lah, emang gitu. Selain itu juga kita juga banyak ruang terbuka hijau, bener kan? oke. Betul, Ada ruang di terbuka hijau. mana itu yang kemarin dipakai kepala dinasnya itu Pak Ulum untuk melangsungkan pernikahan putrinya atau putranya itu kan juga bisa dipakai untuk kegiatan muda. Cuma saya juga mendorong, nanti harapannya di Komisi C ini mendorong kayak dinas LH itu, kalau malam kan masih sangat gelap, dia Betul. juga bahaya juga gitu loh. Jadi kalau ada ruang terbuka hijau itu juga bagaimana juga bisa meningkatkan potensi, selain keindahan kota ya, meningkatkan potensi UMKM. Ya nanti dibuatkanlah tempat-tempat UMKM sehingga rame, dengan sewa yang jelas masuk akal, sehingga teman-teman itu punya produk UMKM yang di desa-desa ini etalasenya di sini loh. Kamu bisa buat kopi, misalnya kopi Wonosalam nih, dia Excelsa. Excelsa ini bikin buat warung sendiri, wah di Jombang sewanya mahal. Di endi ya? Lah di tempat-tempat yang punya Pemda ruang terbuka hijau dengan harga yang sudah ditentukan. Biar nanti ekonominya juga tumbuh. Tumbuh, Terus, jadi anak kota semua kan gitu. Nggak ada yang tertinggal. betul. Itu mungkin harapan ke Harapannya saya depannya seperti itu. supaya meramaikan juga gedung kesenian yang sudah jadi ini untuk Ada teman-teman. senian. Apakah ada lagi mungkin harapan untuk teman-teman atau Apa ya? pesan ya, Saya pesan, itu mau ngasih harapan juga saya nggak pesan. berani gitu. Kalau pesan saya ya itu tadilah, kita ini ayo kita bangun Jombang bareng-bareng. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Jombang ini kita aktif. Aktif itu juga terlibat ketika kita emang sudah sibuk dengan dunianya, juga jangan sampai kita pasif atau
apa kalau cuek itu apa namanya? Apatis Apatis. terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Pastikan panjenengan punya fungsi, masyarakat kan juga punya fungsi kontrol. Betul. Fungsi pengawasan Mengontrol, juga. pengawasan juga. Walaupun mungkin panjenengan juga punya dewan masing-masing. Ketika panjenengan melihat apa yang terjadi di lingkungan jenengan nggak pas, bisa di WA ke atau dikabarkan ke teman-teman dewan untuk bagaimana kita juga membantu. Karena saya juga instruksikan kepada teman-teman saya, ketika kabupaten atau pemerintahan bahkan negara ini buat apa kok ono sing nggak pas ngomong orek. Tuh. Sehingga kita itu tahu, sehingga itu menjadi catatan kami ketika kita rapat-rapat di DPRD kita bisa sampaikan. Dan Oke. itu kan real. Kita punya pasukan yang maksudnya dapat teman yang sampai tingkat ranting atau dusun bahkan kan gitu. Berarti seperti masalah yang real yang terjadi di Benar. lapangan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil melakukan A, ya kita cek bener nggak ini, masih ada nggak yang stunting katakanlah di desamu, masih ada siapa namanya. Nah, kan nggak bisa menarasikan, Jombang sudah bebas. Ini buktinya masih ada. Kira-kira masyarakat juga harus sadar itu gitu loh. Ketika ada pembangunan jalan juga ikut aktif, mengawasi, mengontrol, sehingga kalau itu semua dilakukan, kita punya kesadaran masing-masing, ya akan sangat bagus dan sangat minim apa yang menjadi suudzon masyarakat kepada pemimpinannya. Jadi kerjasamanya Benar. antara masyarakat maupun stakeholder lainnya mulai dari pemerintah eksekutif dan juga pemerintah legislatif supaya bisa terintegrasi, saling semangatnya ada, saling Saling bertaut. Nah, seperti itu. Kalau dari Gus Vicky sudah itu? Sudah cukup lah. Oke. Nah, saya ingin merangkum atau memberikan closing statement nih dari percakapan kita di hari ini. Nah, karena obrolan tadi menarik sekali ya. Kita lagi-lagi tidak hanya karena dilihat dari fenomena sekarang, kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat ini rasanya semakin meningkat gitu. Mungkin dengan adanya podcast-podcast ini tadi, masyarakat yang tidak tahu POV dari pemerintah atau sudut pandang dari pemerintah ini bisa tahu, oh ternyata begini cara mereka menjalankan tugasnya. Oh ternyata permasalahannya di sini loh. Supaya kesalahpahaman yang mungkin disimpan oleh mereka selama ini ternyata, oh bukan dari sini sumbernya dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Nah, dari pembahasan tadi kita tidak hanya lebih dekat mengenal sosok Gus Vicky sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang. Namun kita juga mengetahui bahwa pembangunan tidak selalu hadir dalam bentuk bangunan yang menjulang atau jalan yang terbentang panjang. Terkadang pembangunan hadir dalam bentuk harapan yang tumbuh, kesempatan yang terbuka, dan keberpihakan pada masyarakat yang membutuhkan. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa membangun daerah bukanlah pekerjaan satu atau dua orang saja, melainkan ikhtiar bersama yang membutuhkan gagasan, kepedulian, dan keberanian untuk terus melangkah ke depan membangun Kabupaten Jombang. Nah, terima kasih Gus Vicky atas cerita, pandangan, dan refleksi yang telah diberikan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, semoga apa yang disampaikan Gus Vicky termasuk motivasi-motivasi kepada anak muda tidak hanya berhenti pada percakapan di podcast ini saja, tetapi juga diimplementasikan menjadi inspirasi mereka untuk terus semangat, untuk terus maju, membangun, dan berkontribusi untuk Kabupaten Jombang. Seperti itu. Nah, itu tadi podcast Ordal di episode kali ini. Saya Eka, mohon maaf kalau misal ada salah kata dan lain-lain. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Obrolan Orang Dalam yang disiarkan di channel YouTube DPRD Jombang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih banyak, Gus.